Terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD yang beberapa hari ini menjadi polemik, Wali Kota Pontianak ketika diwawancarai secara eksklusif oleh thetanjungpuratimes.com Rabu pagi, mengatakan keberatan dengan penilaian tim LPPD tersebut. Karena menurutnya penilaian itu tidak valid dan banyak kesalahan yang dilakukan oleh tim penilai. Selain itu, tim LPPD yang telah memberikan penilaian 0 terhadap 44 item yang tertulis di laporan, berdampak dengan menurunnya peringkat Pontianak menjadi 11 dari 14 kabupaten kota. Begini ya, kami pemerintah kota menerima hasil penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 2014. Kita ditempatkan di ranking 11 dengan kategori tinggi sebenarnya. Tapi saya melakukan keberatan terhadap 44 item yang dinilai tanpa diperoleh informasi dengan skor itu 0. Ya. Nah, padahal ya, semua informasi itu ada. Kalau dibilang kita tidak mengirim data, itu aneh. Contoh misalnya, tim menyatakan bahwa penyampaian laporan LPPD kota itu tepat waktu. Mereka yang mengatakan. Tapi giliran pada poin dia menilai ya, informasi tentang pengiriman laporan LPPD itu, dia katakan tidak diperoleh informasi. Nah, kalau tidak diperoleh informasi, kenapa dia bisa katakan tepat waktu? Nah, terus dia katakan lagi bahwa APBD kota itu WTP sehingga skornya sangat tinggi. Tapi ketika mereka bicara tentang ya, PAD, dia bicara tentang Silpa, dia bicara tentang realisasi anggaran, dia katakan tidak diperoleh informasi. Nah, dari mana dia tahu WTP? WTP itu kan diperoleh dokumennya adalah laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu ada Silpa, ada realisasi anggaran, ada dana DAU di situ berapa, semuanya ada di situ, ya. Nah, kemudian yang fatal lagi, dia menilai kita 6 item yang dikatakan tidak diperoleh informasi itu data 2013. APBD dibilang APBD 2013, kemudian perda yang disahkan perda 2013, peraturan wali kota itu peraturan 2013. Ini kan udah nggak benar. Ada 6 item itu 2013. Nah, kemudian diperoleh informasi tentang anggaran Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Tapi pada penilaian anggaran per SKPD, dia sebutkan anggaran Dinas Pendidikan skornya 4 sangat tinggi. Anggaran kesehatan skornya 1 rendah. Tapi di depan dia bilang tidak diperoleh informasi. Kalau tidak diperoleh informasi, kenapa dia bisa mengatakan bahwa anggaran Dinas Pendidikan itu tinggi? Anggaran Dinas Kesehatan itu rendah. Kemudian dia katakan angka putus sekolah skornya 4. Artinya bagus, ya. Tapi ketika angka lulus SD skornya tinggi, 3. Artinya tinggi, padahal kita 100% lulus, artinya 4, sangat tinggi. Tapi giliran dia katakan, dia tahu angka putus sekolah kita bagus. Tapi dia katakan tidak diperoleh informasi ya kelulusan SMP, kelulusan SMA, kelulusan SMK. Tidak diperoleh informasi. Kemudian tidak diperoleh informasi anak yang melanjutkan ke SMP, SMA, SMK. Tapi dia tahu bahwa ada angka putus sekolah yang sangat rendah di situ. Lalu dari mana dia dapat data putus sekolah? Kalau tidak putus sekolah itu kan artinya kelulusan ya dikurangi dengan yang melanjutkan, itulah angka putus sekolah. Artinya kalau angka putus sekolah dia dapat, berarti angka kelulusan dia harusnya tahu di data itu. Dan jadi kalau mereka katakan kita tidak memberikan data, tidak diperoleh informasi karena data tidak ada, ini kan bohong besar ini, ya. Bohong besar, asal-asalan. Lebih parah lagi,
nilai itu kan maksimal 4. Tapi kita ada yang dikasihnya 4,2, ada 4,1, berapa gitu. Ini sudah tak benar, itu kelebih-lebihan pula ya. Sutarmiji juga sangat menyesalkan dengan penilaian tersebut. Dirinya menilai ada kejanggalan dalam proses penilaian, bahkan terkesan asal-asalan. Selain itu, dirinya sejauh ini sudah mengecek semua SKPD yang sudah mengirimkan data. Nilai itu kan maksimal. Dan contoh aja misalnya, tahu misalnya angka putus sekolah rendah, tapi kok data tentang kelulusan nggak ada, data tentang melanjutkan nggak ada, tapi data tentang putus sekolah tahu. Loh, gimana itu? Jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali yang janggal. Jadi 44 item yang dikatakan tidak diperoleh informasi, itu jelas salah. Nggak benar mereka. Kalau 44 item itu Pak, kalau kita sederhanakan itu dianukan ke dinas, dijabarkan ke dinasnya, itu berapa dinas Pak? Yang Ada 16 dinas. 16 dinas Pak. PU itu misalnya jalan dalam kondisi baik, di Pontianak tidak diperoleh informasi. SK jalan pun udah kita serahkan pada mereka. SK jalan, panjang jalan, kondisi baik, semuanya udah serahkan pada mereka. Nah, kalau dikatakan tidak diperoleh, ya saya nantilah, Pak Gub sudah janji untuk mempertemukan kita dengan tim, ya. Saya akan bawakan datanya, tanda terimanya ada, semuanya ada, ya. Nah, kita berargumen lah, oke lah, mungkin staf saya kerja nggak benar, dianggap ini apa ya ABS dan lain sebagainya. Oke, nanti kita buktikan, ya. Saya udah katakan, saya siap kalau memang yang nggak benar itu kita sanksi apapun kita siap kok. Jadi Pak, dengan tadi temuan-temuan yang Bapak dapat itu, apa yang akan Bapak lakukan terhadap laporan itu sendiri dan tim yang membuat laporan? Yang jelas Gubernur sudah berjanji untuk memfasilitasi pertemuan dengan tim dari Depdagri, tim dari BPKP Pusat, dengan tim yang di sini. Karena tim sini selalu berdalih ini Depdagri, BPKP Pusat. Oke, kita oke, sementara ya benarlah ya. Ini tidak ada indikasi. Nah, tujuan akhir dari saya mempermasalahkan ini bukan untuk minta nilai diubah. Enggak. Malah diturunkan ke 14 pun kita tidak ada masalah. Tapi ke depan ya jangan lagi seperti ini. Imbasnya pada provinsi juga. Kalau enggak salah saya sekarang provinsi itu LPPD-nya di urutan 26. Padahal dulu bagus. Kenapa? Pontianak ini kan penyumbang terbesar untuk kinerja seperti itu. Nah, kalau Pontianak ini dilempar sampai ke bawah, bagi saya nggak ada masalah. Orang tahu kok kerja kita. Kan sempat ada rencana pertemuan Pak ya, dengan tim itu. Nah, dalam pertemuan itu nanti sendiri, apa yang Bapak siapkan untuk? Saya biarkan mereka ngomong dulu, tapi kita udah siap semua. Sudah siap semua. Ibarat kata orang, ya peluru kita udah banyak kok. Dan saya pastikan dia tidak bisa bendungnya. Saya pastikan nggak mungkin bisa bendungnya. Makanya dari sekarang saya udah bilang, udahlah, bagus akui memang salah. Ini titik, saya kan cuma minta pengakuan salah aja. Sebelum itu ada, sampai kapanpun saya nggak akan menganggap ini berakhir. Dalam hal itu, dirinya saat ini sangat menyambut baik rencana Gubernur Kalbar yang akan mempertemukan dirinya dengan tim penilai itu. Menurutnya, semua amunisi sudah dirinya persiapkan untuk hal tersebut. Apabila masih ada kesalahan, dirinya siap mendapat segala hukuman. Tim Liputan melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.